5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Razak Hamid dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik pada pemeriksaan tuberkulosis. Adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini berbentuk batang dan bersifat tahan asam. Bakteri ini juga dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch. Penyakit ini menular melalui udara saat seorang BTA positif berbicara, batuk, dan bersin melalui droplet atau percikan dahak. Pada pelaksanaan pemeriksaan TB dengan sediaan BTA yang baik melalui 3 tahap, yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Tahap pra-analitik yaitu prosedur tetap cara pengumpulan dahak, persiapan pasien, memberikan bimbingan kepada pasien tentang cara pengumpulan dahak, waktu pengumpulan dahak, lokasi pengumpulan dahak. Persiapan dan alat bahan meliputi pot harus kering dan bersih, transparan, bermulut lebar, kuat, dan tidak bocor. Label dan spidol untuk pemberian identitas sesuai nomor identitas pasien. Menguji kualitas dahak. Dahak yang harus diperiksa harus mukopurulen, yaitu dahak yang berwarna kuning kehijauan. Petugas harus memberikan motivasi kepada pasien agar menghasilkan dahak yang baik. Jika dahak tidak memenuhi syarat, maka petugas harus tetap melakukan pemeriksaan dahak dengan memilih dahak yang paling kental, dengan memberikan catatan bahwa spesimen tidak memenuhi syarat atau berair liur. Diawali dengan pemeriksaan dahak terlebih dahulu. Namun, untuk mencegah virus TB tersebar, ketika mengeluarkan dahak perlu dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pasien sebaiknya mengeluarkan dahak sambil berdiri. Pemeriksaan dahak baik jika dilakukan di tempat yang terbuka atau yang memiliki jendela yang cukup lebar. Hal ini untuk mencegah penularan kuman TB pada lingkungan. Kuman TB akan mati oleh sinar matahari langsung. Pasien harus berkumur terlebih dahulu agar mulut bersih dari sisa makanan. Siapkan wadah atau pot dahak yang telah disediakan oleh rumah sakit atau puskesmas. Untuk mengeluarkan dahak, tarik napas dalam-dalam kemudian tahan beberapa saat, kemudian batukan dahak ke dalam wadah atau pot yang telah disediakan. Pastikan tidak ada dahak yang jatuh atau keluar dari pot. Pastikan jumlahnya cukup banyak, minimal 1 ml, agar bisa dilakukan pemeriksaan TB dengan baik. Warna dahak yang bagus dan normal adalah kuning, kuning kehijauan, atau kuning kecoklatan. Jika bening, maka itu adalah air liur. Tutup wadah atau pot dengan rapat dan serahkan kepada petugas kesehatan di hari yang sama. Jika dahak tidak dapat keluar atau Anda mengalami kesulitan, coba lakukan di rumah saat bangun di pagi hari. Tahap analitik yaitu harus memastikan prosedur tetap dilaksanakan dengan baik pada setiap pemeriksaan. Prosedur harus tersedia di laboratorium mikroskopis, sehingga pada tahap ini dilakukan pengujian dan pemeriksaan pada sampel dahak, sehingga dapat memperoleh hasil sampel tersebut.
Tahap pasca analitik adalah menjamin bahwa pelaksanaan ini sesuai dengan protap, yaitu pelaksanaan dekontaminasi alat dan bahan infeksius, pengelolaan limbah infeksius dan non-infeksius, pemeliharaan mikroskop, dan periksa kembali pencatatan dan laporan sesuai dengan standar. Petugas tidak diperkenankan menuliskan simbol atau tanda yang tidak sesuai. Contohnya,